Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Evaldo Pratama dengan NIM P31 2025 02679. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS pengambilan informasi dengan berjudul Analisis Kebutuhan Kompetensi Digital pada Lowongan Kerja Indonesia menggunakan Kmins dan TaxRank. Dataset yang saya gunakan yaitu Job Description and Salary in Indonesia dengan 34.746 baris, 15 kolom dataset, 1 deskripsi kosong, 5.460 duplikasi deskripsi, 97 median kata atau deskripsi. Kalau utamanya yaitu job title, job function, career level, education level, company industry, and job description. Alasannya, data cukup panjang untuk text mining, berisi deskripsi tugas dan kompetensi kerja, sumber publik dari Kaggle dengan lisensi CC0 atau public domain. Seperti ini untuk datasetnya ya. Dataset ini sendiri juga sudah digunakan pada penelitian berikut dan saya sampling ya. Untuk di Universitas Dinamika Bangsa ini juga menggunakan dataset yang sama. Jadi sudah 2 penelitian menggunakan dataset yang sama. Selanjutnya yaitu dataset sudah pernah digunakan ya. Barusan saya bilang yaitu untuk Suherman 2023 dan Nur Laila 2022. Selanjutnya pipeline analisis di sini program menggabungkan 2 tugas ya, clustering untuk menemukan kelompok kompetensi dan summarization untuk menjelaskan inti kebutuhan tiap kelompok. Yang pertama dataset al.csv ya di sini. Saya downloadnya itu al.csv. Setelah itu kita cleaning, teks siap diolah ya. Kalau ada yang tanda untuk ini ya, garis tegak dan lain sebagainya, nanti kita clean terlebih dulu. Selanjutnya TF, IDF, vector term, LSA, reduksi dimensi, Kmins, cluster, kompetensi, dan TaxRank untuk ringkasan. Jadi output akhirnya top terms, lowongan representatif, ringkasan TaxRank, grafik evaluasi, dan demonstrasi lowongan baru. Selanjutnya, data yang disiapkan ya, ada tahap pembersihan yang saya bilang, Spartan pipa namanya ya, seperti ini. Menghapus deskripsi kosong, menggabungkan job title, selanjutnya membersihkan HTML, URL, email, tanda baca, dan spasi berlebih. Selanjutnya ada penyaringan lowongan digital berdasarkan job function. Kata kuncinya ada developer, data analyst, SQL, Python, IT. Tujuannya untuk membatasi analisis pada lowongan yang memuat kebutuhan kompetensi digital. Selanjutnya di sini representatif teks manual, yaitu mengubah deskripsi lowongan menjadi vektor numerik berdasarkan bobot term penting. Kmins mengelompokkan lowongan berdasarkan kemiripan representatif teks. Selanjutnya di sini ada TaxRank, memilih kalimat penting dari lowongan representatif dijadikan ringkasan. Nah di sini ya di elbow-nya ya di sini untuk elbow method dia grafiknya seperti ini. Jadi inertia menurun saat K bertambah tetapi tidak terlihat siku tajam yang sangat dominan. Selanjutnya ada Silhouette Score. Ini ringkasannya ya, saya ambil dari screenshot di Google Colab. Selanjutnya ada ini ya, David Bold ini cara membaca hasilnya. Silhouette tertinggi K3 tadi ya. Di sini K3 silhouette-nya. Oh ini ya, maksud saya ini K3 silhouette-nya. Setelahnya DBI terendah pada grafik K5. Ini ya, DBI Davis Baldwin Index. Jika dua metrik berbeda, keputusan dilihat dari kemudian interpretasi cluster dalam presentasi. Jelaskan K3 sebagai kandidat sebagai alternatif segmentasi lebih rinci. Nah, di sini cluster, top term, dan ringkasan. Cluster untuk Kmins, bobot TF-IDF, dan ringkasannya memakai TaxRank. Seperti itu. Kita langsung ke coding saja di sini. Codingnya ini ya. Jadi judulnya yaitu analisis kebutuhan kompetensi digital pada lowongan kerja Indonesia menggunakan Kmins dan TaxRank. Datasetnya Job Description and Salary in Indonesia. Berikut ini datasetnya. Saya dapat dari Kaggle. Selanjutnya jenis data text
deskripsi lowongan kerja. Setelah itu ada jenis permasalahan, text clustering, dan extractive summarization. Metode utama TF-IDF untuk representasi numeric text. Cummins mengelompokkan lowongan berdasarkan kemiripan kompetensi dan text rank untuk meringkas kebutuhan kompetensi pada setiap cluster. Tujuannya ya, mengidentifikasi kelompok kebutuhan kompetensi digital dari deskripsi lowongan kerja, menampilkan kata atau frasa dominan pada setiap kelompok, menghasilkan ringkasan kebutuhan kompetensi setiap kelompok menggunakan text rank. Ini ya untuk tujuannya. Yang pertama itu ya, kita instalasi library di sini seperti biasa ya. Kita setelah itu kalau sukses ada print library selesai, oke. Import library. Nah, di sini itu ada step buat bahasa Indonesia ya. Kita import library nilai random state ya di sini. Terus digunakan secara bersamaan ya. Step buat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan secara bersamaan karena deskripsi lowongan kerja bersifat bilingual, memakai dua bahasa ya. Kadang kita dicampur-campur ya. Kalau biasanya kita sebut jaksel. Oke. Import ya, biasa kita import untuk library dasar, ini pengolahan data, visualisasi di sini, representasi, clustering, evaluasi clustering ya di sini, Silhouette score, kemiripan, similarity, dan ini text ranknya, network SNS, penyimpanan model, joblib ya nanti kita simpan di Google Drive untuk hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu Google Drive Setup. Nah, seperti biasa kita ambil datasetnya ya. Datasetnya kita ambil di sini untuk candidate files-nya ya di sini. Ini ya datasetnya. Nah, bentar. Loading. Oke. Datasetnya di sini ya. Ini untuk datasetnya. Di Google Drive-nya sudah saya sambungkan. Oke, selanjutnya ya data loading atau validasi struktur. Membaca dataset ya, instansi file, terus ada pemisah antar kolom bukan koma tetapi tanda pipa. Garis lurus. Oke, 5% utama ya di sini. Nah, di sini untuk membaca dataset separatornya, ini untuk membersihkan. Ini kode untuk membersihkan dan ini hasilnya berhasil dibaca 34.746 15 kolom ya. Barisnya segini, kolomnya segini. Oke, dan ini untuk datanya. 3B, pemeriksaan kualitas ya, jumlah missing value, jumlah duplikasi seluruh baris, jumlah duplikasi berdasarkan judul dan deskripsi, statistik panjang deskripsi pekerjaan, distribusi fungsi pekerjaan. Di sini ya, ringkasan missing value, pemeriksaan duplikasi, statistik panjang teks ya di sini, dan berikut untuk hasilnya. Salary di sini missingnya ada lumayan, presentasinya 7,2, company job benefit, company size, experience level. Berikut adalah ringkasan missingnya. Duplikasi seluruh baris 0, duplikasi judul dan deskripsi 5050, dan statistik panjang description sebesar ini. Dan 10 job function terbanyak ya ini ya. Penjualan komputer berikut ya untuk data ringkasannya ya. Pemasaran 3.763, komputer itu 2.674 dan lain sebagainya sampai akuntansi, keuangan, perbankan itu 1.084 jumlah. Pemilihan lowongan berkaitan dengan kompetensi digital. Nah, dataset memuat berbagai jenis pekerjaan di sini. Karena tujuan UAS adalah menganalisis kebutuhan digital, data perlu disaring. Nah, kita saring menggunakan kombinasi job function, job title, dan job deskripsi. Jadi di sini ya, saya kelompokkan untuk contohnya ada software development sampai IT support. Untuk membatasi ruang analisis Cummins tidak didominasi pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kompetensi digital karena saya mengambil tema atau topik kompetensi digital. Di sini kan ada banyak tadi. Nah, setelahnya saya langsung buat keywordnya. Di sini juga saya ini ya, apa namanya? Ada yang seperti tadi garis lurus. Terus penyaringan datanya, job function-nya di sini komputer informasi atau digital marketing.
jumlah lowongannya, dan berikut jumlah seluruh lowongan 34.000, lowongan digital 21.000, proporsi lowongannya yaitu 61% dari 34.746 seperti ini ya. Nah, setelahnya yaitu missing value ya. Pembersihan data terlebih dahulu menghapus baris tanpa job description. Nah, di sini ada tadi misi judul kosong dengan string kosong, menghapus duplikasi, mengatur ulang indeks. Di sini ya, menghapus deskripsi kosong, menghapus spasi dan teks kosong, menghapus duplikasi iklan ya. Datanya itu sebelum pembersihan 21.000 tadi yang dari digital, setelahnya data setelah pembersihan yaitu 17.925, data yang dihapus sebesar 3.285. Selanjutnya ada normalisasi teks, tujuannya mengurangi noise tanpa menghilangkan istilah kompetensi digital. Pembersihan yang mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus HTML, menghapus URL, menempatkan tanda baca dan spasi, mempertahankan karakter pada istilah seperti ini ya. Stemming tidak digunakan beberapa istilah teks dan nama teks dapat berubah secara tidak tepat. Berikut menghapus URL caranya ini, menghapus URL dan email caranya ini sudah saya berikan teks bantu ya. Jadi untuk mempertahankan karakter yang berguna untuk istilah teknologi, menormalisasi spasi ini ya. Ini untuk normalisasi spasinya. Terus mengumpulkan judul dan deskripsi agar informasi tetap muncul ya di sini ya. Job title dan job deskripsi dengan tambahan ini. Nanti ada spasinya dia. Setelahnya, nah seperti ini ya. Japanese Entrepreneur, kepala pabrik, admin online shop, tax supervisor. Selanjutnya penyusunan stop drawing bilingual tadi ya, yang bahasanya itu bahasa Jaksel ya, ada campur-campur bahasa di sini. Stop buat bahasa Inggris dari Sketchlearn, stop buat bahasa Indonesia yang pada iklan lowongan seperti ini ya. Kata administratif yang sering muncul tetapi tidak menggambarkan kompetensi. Nah, jadi ini ya Indonesian Words, stop words-nya ada yang dan lain sebagainya. Dan ini untuk administratif stop word berbahasa Inggris. Representasi TF-IDF ya, kita membentukkan matriks TF-IDF. Tujuannya mengubah teks menjadi representasi numerik di sini ya. Konfigurasinya NGRAM, range 12, min DF sampai dengan 5, menghapus term yang sangat jarang, max DF 0,85, menghapus term yang muncul, ada max fitur 8000 batas dimensi, sublinear dan lain sebagainya ya. Seperti ini untuk token-tokennya. Dan akhirnya jumlah dokumen 17.924, jumlah fitur 8.000, tipe matrisnya CSR score metric. Nah, pemeriksaan term dominan global di sini ya. Masih memuat kompetensi yang bermakna, nilai yang ditampilkan membuat bukan hasil clustering. Nah, di sini untuk termnya minnya segini, salesnya 0, marketing berikut term dan lain sebagainya. Ini untuk hasilnya. Reduksi selanjutnya, reduksi dimensi LSA. TF-IDF menghasilkan ruang fitur berdimensi tinggi dan sparse ya. Reduksi dimensi seperti ini, print dimensi awal, dan ini untuk dimensi awal TF-IDF 8000, dimensi setelah LSA 150, variansi kumulatif 0,23. Penentuan jumlah cluster ya di sini ya. Beberapa nilai KD uji menggunakan Inartia untuk able method, Shillhot score, Davis Boolean index ya. Inertia lebih rendah menunjukkan cluster yang lebih kompak di sini. Shillhot lebih tinggi menunjukkan pemisahan cluster yang lebih baik. DVI ya tadi ya, lebih rendah menunjukkan cluster kompak dan berjauhan. Shillhot dihitung pada sampai 3000. Ini untuk coding Shillhot. Seperti ini inertianya, visualisasi. Nah, ini untuk ilmu metodenya ya di sini. Jadi 3 paling tinggi dia. Selanjutnya ada Shillhot, ini 4 ya. Sini selanjutnya ada DVI. Ada beberapa nilai di sini. Sudah ada penjelasannya juga di sini. Sudah saya buat penjelasannya di sini. Lebih rendah, cluster lebih kompak, Shillhot lebih tinggi menunjukkan cluster lebih baik, DVI rendah menunjukkan kompak dan berjauhan di sini ya. Baik, di sini DVI rendah ini ya untuk yang lebih baik. Rekomendasi nilai K. Peringkat Shillhot tertinggi
peringkat DBI ya, maksud saya DBI, Davis Baldwin Index ya, tadi ya di sini DBI. Oh, rekomendasi otomatis bukan keputusan mutlak, ini tetap perlu pertimbangan. Rankingnya ya, untuk ranking DF-nya, rank silhouette berikut untuk rankingnya Inertia, silhouette-nya, Davis-nya, DBI, rank silhouette, rank DBI, dan combine rank. Terakhir terakhir ya ini ya. Selanjutnya pemodelan Cummins Final. Nilai final K secara default mengikuti rekomendasi otomatis, nilainya dapat diubah setelah grafik dan interpretasi klaster diperiksa. Kami menemukan inisialisasi Cummins plus plus 20 kali inisialisasi random state tetap maksimum 500 iterasi. Di sini kita menggunakan Cummins plus plus, ini inisialisasinya init ini ya. Selanjutnya kita print ya. Jadi jumlah cluster finalnya ada 3. Silhouette score 0,094, DBI 3,5766. Distribusi profil berikut ya untuk klasternya. Untuk jumlah lowongan 2151, persentase 12, 10.100 untuk klaster 1 ya, 10.155, persentasenya 56,66, dan klaster 2 5.618 dan persentase 31,34. Selanjutnya ya, ini ya distribusi lowongan pada setiap klaster ya. Tadi ya. Segini distribusinya 10.000 tadi. Berikut ini ya. 5.000 untuk klaster 2. Nah, di range berikut untuk grafiknya. Oke, kita menghitung selanjutnya yaitu rata-rata TF IDEF dan top term setiap klaster ya. Jadi di sini kita ada hasilnya yaitu klaster 0 rank 1 komputer dengan min TF IDF sebagai berikut, disusul dengan developer, knowledge, dan software sampai di relate di sini ya untuk SQL. Klaster ini klaster 0 dan ini untuk klaster satunya kemampuan bidang maksimal usia, dan untuk klaster 2 yaitu komunikasi, degree, bisnis, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini untuk tadi kompetensi digital, ini untuk klaster 1 dan klaster 2. Pemilihan lowongan representatif. Dokumen representatif adalah dokumen yang paling dekat dengan centroid cluster pada ruang LSA. Untuk setiap cluster ditampilkan beberapa judul lowongan, fungsi, dan lain sebagainya. Berikut ya lowongan representatif clusternya, job title senior, job functionnya, ini similarity to centroidnya sebesar berikut. Sampai ke bawah di sini. Ini untuk cluster 1 dan ini untuk cluster 2. Next rank ya, untuk peringkasan kebutuhan kompetensi di sini. Jadi ternyata bisa melalui beberapa langkah ya, memecah, membentuk, menghitung, membentuk graf kemiripan, menjalankan text rank, memilih, mengembangkan sesuai urutan asli, dan sebagai berikut ya untuk kelas text ranknya jabatan, dan ini work class plot setiap cluster seperti ini ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecilnya tergantung ya untuk yang digunakan sebagai visualisasi pendukung. Ya, tetapi wordcloud tidak menunjukkan nilai bobot secara presisi aslinya ini untuk wordcloud ini ya. Dan ini untuk visualisasi klaster lowongan digital ya. Visualisasi klaster 2 dimensi. Untuk lowongan digital di sini ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Seperti itu prediksinya untuk lowongan baru di sini untuk prediksinya, dan ya untuk prediksinya di sini ya untuk klaster 2 communication, degree, business, management, bachelor. Jadi ini untuk prediksinya, dan sudah saya simpan hasilnya di Google Drive secara otomatis. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.